Penampilan apik talenta Papua kala memperkuat timnas Indonesia di gelaran Piala Asia tuai banyak pujian. Pesona permata dari timur yang diberkahi bakat alam dipadukan dengan skill dan kecepatan tetap tak pudar. Meskipun timnas Indonesia diperkuat banyak pemain naturalisasi. Penampilan konsisten ditampilkan Yaakob Sayuri. Pemain asal PSM Makassar tersebut menjadi satu di antara amunisi lokal yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Coach Sintayong di Piala Asia 2023. Pasalnya, Yaakob tak pernah absen dari daftar 11 pemain utama skuad Garuda. Namanya selalu muncul sebagai starter pada 4 pertandingan di kejuaraan ini. Aksi terbaiknya tersaji pada laga kontra Irak. Salah satu momen terbaiknya ketika penetrasinya berhasil menghasilkan umpan matang yang dapat dieksekusi Marcelino Ferdinand. AFC pun menjuluki umpan gol ini sebagai world class assist. Kinerja yang diperlihatkan Yaakob Sayuri pada setiap pertandingan patut mendapatkan apresiasi khusus, sebab dia mampu menciptakan banyak situasi berbahaya melalui penetrasinya di sektor sayap. Selain itu, Yaakob juga sangat aktif ketika harus bertahan. Winger berusia 26 tahun ini seakan tak pernah lelah untuk melakukan pressing di pertahanan lawan. Lahir di Kepulauan Yapen, Serui, Papua pada 22 September 1997. Yaakob Sayuri tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang lekat dengan dunia sepak bola. Saudara kembarnya Yance Sayuri merupakan pesepak bola yang memperkuat satu tim dengan Yaakob, yaitu di PSM Makassar. Pemain berusia 26 tahun itu juga mempunyai adik yang menempuh karir di dunia sepak bola, yakni Immanuel Sayuri yang kini membela PSKC Cimahi. Karir sepak bola Yaakob dimulai ketika bergabung dengan Akademi Persemi Mimika. Ia sempat membela Persewar Waropen pada 2017. Kemudian hijrah ke tim utama Persemi Mimika pada 2018. Namanya mencuat setelah menjadi top skor Liga 3 Zona Papua bersama Persemi Mimika dengan catatan 13 gol. Selang beberapa bulan dia kembali membela Persewar Waropen hingga 2019. Nama Yaakob Sayuri mulai didengar pecinta sepak bola Indonesia ketika bergabung dengan Barito Putra pada 2019. Bergabung dengan Barito, Yaakob mencatatkan 2 gol dan 4 assist dari 25 penampilan di semua ajang BRI Liga 1. Ia langsung menjadi andalan Barito sejak bergabung dengan Laskar Antasari. Penampilan impresifnya ini menjadikan Yaakob Sayuri dilirik tim-tim papan atas BRI Liga 1. Yaakob Sayuri sendiri akhirnya dipinang PSM Makassar yang masih dibelanya hingga saat ini. Jalan panjang dan berliku telah Yaakob lewati untuk mencapai titik itu. Jauh sebelum namanya dilirik oleh Coach Shin, ia hanyalah bocah asal Kepulauan Yapen yang bermain bola dari kampung ke kampung. Dan kini ia menjadi salah satu pemain yang dibutuhkan di skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Selain itu, Yaakob Sayuri bersama Ricky Kambuaya menjadi generasi penerus talenta Papua yang selalu menjadi andalan timnas Indonesia. Peran legenda sepak bola Papua Edward Ifakdalam. Sejak kecil, Yaakob Sayuri bersama saudara kembarnya Yance Sayuri tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang lekat dengan dunia sepak bola. Bakatnya mulai tercium oleh legenda sepak bola Papua Edward Ifakdalam dengan skill olah bola yang masih apa adanya. Tahun 2018, Yaakob Sayuri memberanikan diri bergabung dengan klub Liga 3 Papua, Persemi Mimika. Di sanalah perjalanan karirnya mulai tertata. Oleh Edward Ifakdalam, Sayuri diajari bagaimana bermain sepak bola yang benar.
Tidak hanya itu, Ivac Dalam juga mengajari Sayuri bersikap baik di dalam maupun di luar lapangan. Bersama Persemi Mimika, nama Yaakob Sayuri mulai diperhitungkan usai menjadi top skor di kompetisi Liga 3 Zona Papua dengan koleksi 13 gol dari 10 pertandingan. Jadi tidak heran apabila pemain berusia 26 tahun itu menyebut kakak Edward Ivac Dalam sosok paling berjasa dalam karir sepak bolanya. Mantan pemain Persipura itulah yang mempromosikan nama Yaakob Sayuri sehingga terdengar sampai ke telinga Jackson F. Tiago, mantan rekan kerja Edward Ivac Dalam di Persipura. Kala itu Coach Jackson sedang melatih Barito Putra. Menjelang Liga 1 musim 2019, Barito Putra pun langsung menghubungi Edward Ivac Dalam untuk mendatangkan Yaakob Sayuri ke Banjarmasin. Coach Jackson yang dikenal hobi mengorbitkan pemain muda, ternyata kepincut untuk mengembangkan bakat Yaakob Sayuri. Di musim perdananya bersama Barito Putra, Yaakob tampil dalam 22 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 4 assist. Meskipun bukan statistik yang wah, tapi catatan itu menjadi progres yang bagus untuk pemain muda yang sebelumnya hanya bermain di Liga 3 Indonesia. Terbukti klub sekelas PSM tertarik untuk mendatangkan Yaakob Sayuri. Jelang musim 2020-2021, klub berjuluk Juko Eja itu merekrutnya. Yaakob bersaing dengan sederet penyerang sayap yang sudah malang melintang di kompetisi Liga 1 seperti Bayu Gatra, Ferdinand Sinaga, Irsad Maulana, Rizky Eka Pratama hingga mantan pemain Ajax Amsterdam Israel Walian. Namun berkat penampilannya yang militan dan agresif, pelatih PSM saat itu, Bojan Hodak, menjadikan Yaakob sebagai pemain yang memiliki peran vital di lini depan tim Ayan Jantan dari Timur. Bersinar bersama PSM Makassar. Menjelang akhir tahun 2021, pasca pandemi COVID-19, kompetisi yang sempat terhenti mulai kembali berjalan normal. Fleksibilitas Yaakob Sayuri di lini serang membuat posisinya masih sulit untuk digantikan oleh pemain lain. Meski kursi kepelatihan berganti beberapa kali, posisi sayap kanan Juko Eja nyatanya tetap jadi milik pemain asal Papua tersebut. Kurang lebih 1 tahun tak berkompetisi tak membuat skill olah bola Yaakob Sayuri memudar. Performanya bersama PSM Makassar kian mantap. Berhadapan dengan tim-tim wakil Asia Tenggara di kompetisi AFC Cup, Yaakob Sayuri justru mencuri perhatian. Dari 7 pertandingan yang dimainkan, Yaakob berkontribusi dalam 5 gol yang dicetak oleh PSM Makassar. Sedangkan di Liga Indonesia, performa Yaakob Sayuri juga tak kalah gahar. Meski tak selalu mencetak gol di setiap laga, peran Yaakob di lini serang sangat efisien. Yaakob yang doyan menyisir pertahanan lawan dari sisi kanan seringkali membuat bek lawan sulit mengikuti pergerakan cepat khas pemain Papua itu. Pergerakan Yaakob Sayuri di sisi kanan juga dapat menarik perhatian bek-bek lawan, sehingga rekan satu timnya bisa memanfaatkan celah di sepertiga area pertahanan lawan. Selain kecepatan dan naluri mencetak gol yang tinggi, Yaakob juga mempunyai kualitas umpan-umpan silang yang cukup apik. Sesekali umpan-umpannya dari sisi sayap cukup merepotkan barisan pertahanan lawan dan berbuah menjadi gol bagi PSM Makassar. Berkat performa gemilangnya bersama PSM, Yaakob mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia.
Coach Sintayong memberikan kepercayaan untuk bermain dalam balutan seragam merah putih. Ia mendapatkan panggilan pertama pada tahun 2021, namun baru debut saat skuad Garuda berjumpa Curaçao pada 2022 silam. Di tengah mewahnya skuad timnas Indonesia yang saat ini banyak dihuni pemain naturalisasi, Yakob tetap mampu bersaing. Kehadirannya bak mutiara terpendam yang kini mulai muncul dan siap berkilau di setiap laga timnas Garuda.